Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to Triple Vice. Yo, halo semua. Tidak terasa sudah setahun channel Triple Vice hadir di YouTube, menghadirkan berbagai macam review mainan. Ini semua berkat dukungan dari kalian. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada para subscriber dan penonton channel Triple Vice. Spesial untuk hari ini, kita akan mencoba mereview ulang mainan pertama Triple Vice, yaitu Blaze Tyranno. Produksi oleh Jason, figur ini berasal dari serial animasi Dragon Force, yang ternyata Blaze Tyranno ini berasal dari season kedua dari serial Dragon Force, dan sekarang telah memasuki season ketiga. Inginnya sih mau review yang season ketiga, hanya saja untuk mainannya lumayan susah untuk dicari, sementara belum ada yang menjual di Indonesia. Semoga kedepannya bisa mereview seri selanjutnya. Back to topic, untuk video kali ini, selain mencoba mereview ulang Blaze Tyranno, kita juga akan mengecek perubahan apa saja selama setahun ini terhadap figur ini. Ya, ini adalah figur yang sama dengan 1 tahun sebelumnya. Jadi, tidak pakai lama, inilah dia, review Blaze Tyranno. Ya, pertama-tama kita cek dari kelengkapannya terlebih dahulu. Di sini kita bisa lihat box Blaze Tyranno, yang juga dibuka kita akan mendapatkan satu figur Ultraman, satu senjata, dan satu figur Blaze Tyranno. Dan seperti dijelaskan di video Dragon Force sebelumnya, yang juga sangat disayangkan, yaitu tidak adanya manual. Untuk detail unboxingnya bisa cek video pertama Triple Vice, yaitu unboxing Blaze Tyranno. Atau bisa juga mengklik kartu di atas atau link yang ada di deskripsi. Meski begitu, kita akan tetap cek ulang semuanya, mulai dari boxnya terlebih dahulu. Ya, di sini bisa kita lihat box dari Blaze Tyranno. Bisa kita lihat dari bawah. Ini menggunakan bahasa dari asal pembuatannya ya. Mohon maaf saya tidak bisa mengartikan secara keseluruhan. Mungkin ini Dragon Force yaitu Blaze Tyranno-nya, kemudian ini mode T-Rex-nya. Di sini ada judulnya ya. Kemudian di sini ada dari Blue Magic, ini pembuatan filmnya atau animasinya Blue Arc, dan ada hologram di sini dengan ada tulisan dari Blue Arc ini. Kemudian di bagian atasnya kita bisa lihat di sini ada gambar kayak Ultraman ya. Ini Ultraman-nya sayangnya tidak berlisensi, jadi anggapannya kayak Ultraman KW gitu, sangat disayangkan ya. Anda nggak pakai Ultraman pun masih tetap menarik loh padahal. Kemudian di sini ada judulnya Dragon Force Season 2 ya, ada tulisan 2 di sini. Kemudian untuk sebelah sini ada dari produksinya yaitu Jason. Kemudian kita coba dari samping, ada gambar Blaze Tyranno ya seperti ini. Ini juga ada 1, 2, 3, 4, 5 sudah dijelaskan ya, kalau ini ada 5 part. Kemudian untuk bagian belakangnya ini seperti ini ya, untuk bagian 1, 2, 3, 4, 5 dalam bentuk robot. Tadi kan bentuknya dinosaurus. Kemudian ini seperti ini ya, keren sekali untuk bagian belakang. Bagian atas Dragon Force Season 2, samping sebelah sini namanya juga sama ya. Nah, seperti ini. Terus ini kayak warning, sayang tidak bisa saya artikan, mohon maaf ya, seperti ini. Ya, kurang lebih untuk boxnya seperti ini. Terus kita lanjut ke kelengkapannya. Sekarang kita dekatkan. Ya, di sini bisa kita lihat kelengkapannya mulai dari senjatanya terlebih dahulu. Seperti ini ya, memiliki detail yang menarik seperti ini. Nah, detailnya cukup oke, menarik. Ini udah 1 tahun loh. Agak sedikit yang merelu pas ya ini untuk catnya sedikit, tapi padahal sering dimainkan juga. Ini cukup oke loh sebenarnya. Kemudian sayang ini sedikit kopong di sini ya, bolong. Di sini ada agak kurang detail juga. Tapi overall ini cukup keren jika dipasang karena ini juga ada artikulasi seperti ini. Nah, ini buat menyerang, pegangannya di sini. Kalau yang tadi ini buat mode menyimpannya ya seperti ini. Agak miring ke bawah tapi bentuknya kurang lebih untuk aksesoris seperti ini. Kemudian dari Ultraman KW ini detailnya cukup menarik ya, ada abesnya ini. Kemudian di belakang seperti ini, detailnya cukup rapi. Mungkin ada sedikit miscut kecil di sini-sininya, tidak terlalu terlihat karena sesuai warnanya. Dan ini bahannya keras seperti ini sampai bunyi ya, dan tidak ada artikulasinya. Untuk Ultraman-nya kurang lebih seperti ini. Kemudian lanjut ke figur, kita langsung cek dari tingginya terlebih dahulu. Ya, seperti biasa kita cek dari tingginya terlebih dahulu. Di sini bisa kita lihat figur dari Blaze Tyranno memiliki tinggi sekitar 21 cm. Bisa kita bandingkan dengan figur-figur sebelumnya. Ya, di sini bisa kita bandingkan dengan figur-figur sebelumnya, seperti dengan Mini Champion yang memiliki tinggi sekitar 19 cm. Kemudian dengan Kiserio Trinite yang memiliki tinggi sekitar 31 cm. Dan yang paling besar yaitu Giant Dino Chaser yang memiliki tinggi sekitar 34 cm. Ya, lanjut ke bentuk dan detail. Sekilas Blaze Tyranno ini memiliki bentuk yang keren dengan tampilan warna dominan merah. Kita coba cek mulai dari bagian atasnya terlebih dahulu. Kita akan coba dekatkan.
Ya, di sini bisa kita lihat untuk bagian yang paling atas yaitu ada kepala dari T-Rex-nya. Di sini ada di bagian kiri dan kanan atasnya ya. Ini keren sekali dengan corak warna mata biru, ada hitamnya dan ada putih-putihnya. Ini kayak beda plastik dengan merahnya. Ini keren sekali dan masih terlihat ada gigi ininya. Bisa kita lihat ini di bagian kiri kanannya ya, dengan seimbang ini. Ya, seperti ini. Kemudian di kepalanya ini juga keren, tapi bentuknya ini sekilas mengingatkan saya kepada bentuk knopnya KR. Bisa dilihat seperti ini dengan kombinasi warnanya pasti dengan merah, hitam, dan perak. Ini ada mata birunya, keren sekali. Dan ini masih ada detail-detail seperti ini. Ini keren sekali untuk kepala. Sayangnya untuk bagian cat, seingat saya ini dulu memang agak kurang bagus di bagian mulut. Hanya saja ini agak sedikit terkelupas. Dimana untuk bagian peraknya kita lihat ini juga di bagian belakang mulai memudar di bagian pojok-pojoknya. Ini agak kurang di sini ya, kayaknya hati-hati untuk bagian peraknya ini jangan sering kepegang atau gimana, nanti takutnya ngelupas. Untuk cat lainnya cukup oke, tidak masalah. Ini juga ada sedikit bagian perak, kayaknya cat dari kepala tumpah sedikit di sini. Kemudian tapi tidak terlalu masalah karena kecil sedikit, jadi kalau dilihat dari jauh nah tidak terlihat. Kemudian di bagian sini juga sama peraknya ya. Ini tapi sudah ada sejak setahun lalu ya ini untuk marking-marking, dan ini ada sedikit goresan juga udah dari tahun lalu. Tapi overall untuk cat-cat lainnya ini masih tetap ya, tidak ada perubahan kelunturan. Ini cukup oke terutama untuk figur 1 tahun. Dan untuk penampilan badan selain detailnya yang cukup oke dengan sedikit tambahan cat di beberapa detail, ini menarik. Ini mungkin yang agak kurang sedikit di sini ya, ada bagian buat berubah harusnya part buat ini. Kalau ditutup pun, nah ini keren sekali. Bahkan untuk bagian hitamnya ini jadi terlihat lebih kotak. Ini oke sekali jadinya, lebih bulky. Untuk bagian badan seperti ini ya, ditambah sekarang untuk tangannya ini bagian pundaknya gede. Ini cukup keren dengan sedikit detail dan warna, ini menarik sekali, sip. Kemudian untuk dilihat dari samping tangannya ini, bagian sininya besar ya karena ada kaki dinosaurusnya. Ini menurut saya agak kurang di sini karena takutnya memberi beban lebih. Ini jadi agak jelek di sini, tapi sebagai gantinya mungkin bisa digerakkan pas berubah atau dibuat main sebagai alternatif senjata. Ini cukup oke sih untuk bagian kakinya ini ya. Kemudian di bagian tangan dia ini menggenggam ya tangan, dan ada slot buat menancapkan senjata. Ini sayangnya tidak ada artikulasi ya di sini yang di jari-jarinya. Kemudian untuk bagian sini pinggang ini, bawah torso ini cukup oke, ada warna dan detail. Kemudian ini juga ada part-part tambahan di sini cukup menarik. Kemudian untuk kakinya ini lumayan thick ya, di sini besar, tapi semakin ke bawah dia meruncing, ini jadi slim sekali yang bagian bawah ini. Untuk detailnya juga cukup oke, ditambahi ada warna-warnanya. Ini cukup menarik. Untuk penampilan depan kurang lebih cukup oke. Belakang, nah ke belakang ini jujur ini keren sekali, memiliki plastik yang berbeda dan warna ini jadi kayak seperti tulang ya bagian belakang karena terbuka kepala dinonya. Ini menarik sekali, hanya saja mungkin yang agak sedikit kurang di baut-bautnya. Ini cukup banyak ya, lumayan ada 4. Terus ditambah untuk bagian belakang ini ada kayak kosongnya tapi ketutupan sama ini cukup oke. Dan bagian bawahnya ini ini banyak yang kopong ya, ini kayak gini, ini juga bolong-bolong gini, mungkin agak sedikit kurang di sini. Agak sedikit sini lumayan banyak dan masih ada ini enggak balance ya, ini beda bolongannya. Ya untuk bagian belakang cukup oke lah. Untuk penampilan depan ini keren sekali. Sip. Ya, lanjut ke artikulasi, kita akan coba cek dari bagian kepala terlebih dahulu. Bisa kita lihat ini kepalanya seperti ini ya. Di bagian kepala dia ke depan maksimum, tidak bisa digerakkan ke depan lagi, tapi dia bisa digerakkan ke belakang. Hanya saja untuk ke belakang ini dia terhalang di bagian kepala dinonya. Kemudian ini juga untuk kanan kiri tidak bisa, tapi bisa diputar 360 derajat. Nah kalau misal ke belakang ini bisa jauh ya, ini ke belakangnya. Hanya saja ke depannya tetap. Terus ini juga masih bisa diputar ya, seperti tadi dijelaskan 360 derajat. Untuk bagian kepala seperti itu. Untuk badan ini bisa diputar 360 derajat seperti ini. Hanya saja dia tidak bisa digerakkan yang lainnya ya. Untuk badan seperti itu. Kemudian untuk lanjut ke bagian tangan, kita ke bahunya terlebih dahulu. Ini bisa digerakkan seperti ini. Hanya saja ini loss ya, maksimum ke sini karena tertahan tangannya. Kemudian ini juga, nah ini bisa dicopot seperti ini, jadi agak terlihat aneh ya. Ini bisa ke belakang untuk berubah ya ini ya, seperti ini jadi lebih panjang. Untuk tangan pundak seperti itu, ini sangat disayangkan ya ini ya. Kemudian untuk pundaknya ini bisa digerakkan seperti ini, terus di belakang seperti ini ya. Jadi ini juga sekaligus di sendi ininya ya, bisa digerakkan ke belakang seperti ini ya. Terus ke depan maksimum segini ya. Ya seperti ini untuk bagian pundaknya. Kemudian untuk bagian ini
sikut sininya seperti ini cuma agak menghalangi di kaki ya. Ini ke belakangnya max seperti ini ya, diluruskan cuma bisa lurus max, dan ini tadi kaki dinonya bisa dibuka putar seperti ini juga sama, dan ini kakinya juga bisa seperti ini. Nih bisa jadi alternatif senjata, wah senjata kaki. Ini cukup menarik seperti ini, tak tekuk. Nah ini kembali ke posisi semulanya ya. Oh ini juga bisa diputar seperti ini 360 derajat untuk tangannya di bagian sininya, dan untuk ininya juga bisa diputar, hanya saja terhalang di bagian kaki dinonya. Ini bisa kita lihat ya, untuk jarinya tidak ada ya, seperti dijelaskan di sebelumnya. Dan untuk sebelah sini juga sama, kita langsung lanjut ke bagian sininya. Ini bisa digerakkan seperti ini sedikit, ini juga bisa digerakkan seperti ini saja terhalang di sini. Jadi ini juga pada saat kakinya digerakkan maksimum segini karena terhalang di sini. Kemudian untuk ini ball joint ya kakinya, jadi bisa juga ke belakang sejauh ini, kemudian untuk ke depan sejauh ini segini depannya. Ini juga untuk dengkulnya juga max segini, ini juga bisa digerakkan seperti ini maksimum, tapi ini juga bisa diputar 360 derajat. Whoops, awas hati-hati, ini bisa copot ya ini. Tapi kalau ini copot, ini kayaknya lebih leluasa lah, ini lebih jauh, jadi kan terhalang maksimum segini. Nah ini kalau ininya copot segini, tapi cukup berhati-hati. Ini lihat dari jointnya, ini bisa dipasang lagi. Nah ini kalau mau lebih leluasa ininya harus dicopot, tapi tidak disarankan. Kita coba kembalikan seperti semula. Nah seperti ini, kayaknya yang ini gampang copot, hati-hati ya di situ. Jadi ini sudah dijelaskan ya kalau ini sudah bisa diputar. Nah ini kaki seperti ini ya, nah maksimum segini untuk kakinya. Ya kurang lebih untuk artikulasinya. Oh masih ada artikulasi lagi, ini udah sampai kemana-mana, ini belum dikembalikan seperti semula. Nah ini udah, ini memang agak lost ya kayaknya ya, agak ini lost ya ini juga kepala dino lost seperti ini masih bisa digerakkan seperti ini, dan ini tangan dinonya juga 300 ball joint 360 derajat mutarnya, cuma terhalang ya. Ini eman sekali, ini agak lost di sini ya. Ini juga bisa sampai ke depan belakang ini, nah, jadi bentuk T-Rex ini buat berubah. Nah, overall untuk artikulasinya seperti itu. Kita langsung lanjut ke senjatanya. Tadi belum dicoba ini senjata. Seperti ini ya. Nah, ini ada slot di sini. Nah, ini bisa dipasang di sini. Kita coba masukkan. Nah, seperti ini di lubangnya, seret. Nah, seperti ini. Cuma agak kurang menarik ya tampilan sini. Kayaknya ini buat sebelah sana. Tapi ini juga bisa dipasang dari bawah seperti ini. Hop. Nah, ini sebelah sini ya. Jadi ini coba kita gerakkan seperti ini. Nah, ini tapi sayangnya agak lost ya ini. Gampang copot kayaknya. Nah, ini nggak bisa rapat ya, eman sekali. Ups, wow. Udah lostnya seperti ini ya untuk bagian sini. Tadi udah digerakkan seperti ini ya. Ini jadi kayak mangkul pedang seperti ini. Cukup menarik. Hanya saja lostnya ini nggak kuat. Nah, oh ini cukup kuat di sebelah sini. Ups, ye. Untuk bagian masang bawahnya di sebelah sini ya. Untuk bagian sini lebih cocok untuk slot ke atas seperti ini. Kita coba cek. Nah ini masukkan seperti ini. Nah ini seperti ini. Oh ini nyangkut di sini, nyangkut di kaki, jadi lumayan tidak los copot lagi. Ini kita biarin dulu lah. Ini seperti ini ya. Terus ini juga bisa dipanjangkan seperti ini. Saja kalau dipanjangkan ini, nah ininya los. Nggak bisa rapet lah ini. Ya kurang lebih untuk senjata seperti itu. Dan artikulasinya untuk bagian bawah lumayan oke, cuma ini gampang copot. Ya udah setahun juga sih mungkin gara-gara sesuatu hal bisa lepas. Intinya kalau terlalu banyak digerakkan ini bisa lepas. Kaki cukup oke, join-joinnya cukup seret. Hanya saja untuk bagian atas seperti pundak ini gampang los dan kurang rapatnya senjata. Dan ini juga lumayan los, kadang agak mengganggu. Overall lossnya ini lumayan nggak nguatin. Jadi selanjutnya kita langsung rubah ini ke mode dinosaurus. Waktunya berubah.
Ya, ini dia Blaze Tyranno dalam mode T-Rex. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, kalau figur ini tidak disertai manual untuk merubah Blaze Tyranno ke mode T-Rex. Jadi mohon maaf jika perubahannya kurang akurat. Untuk merubahnya sendiri sebenarnya tidak terlalu sulit, mengingat beberapa komponennya cukup jelas. Seperti kepala dari dinonya ini adalah bagian teratas dari Blaze Tyranno. Kemudian ini adalah bagian terdepan dari mode T-Rex-nya. Kemudian dilanjut dengan kaki dinosaurus yang berada di bagian tangan. Jadi kemungkinan untuk tangan dan badannya adalah bagian tengah dari T-Rex. Asal tahu bentuk T-Rex yang aslinya, kemungkinan bakal bisa mengerti bagian-bagian yang harus dirubah. Dilanjut dengan sisanya yaitu bagian belakangnya. Nah, untuk bagian belakangnya ini dia membentuk seperti buntut ya. Hanya saja yang mungkin yang membuat agak tricky adalah kakinya yang besar seperti ini kemudian meruncing ke belakang. Yang meruncingnya menyerupai buntut ya. Hanya saja bentuk yang besar ini yang agak aneh dalam proporsinya ya. Bisa dibilang kepalanya lumayan besar, badannya agak mengecil sedikit tapi memiliki dengkul yang besar dan kaki yang besar. Kemudian yang di sini besar tiba-tiba langsung kecil merucut gini. Ya, overall untuk bentuknya ini malah mengingatkan saya bentuk short deformed atau SD ya. Tapi memiliki muka yang cukup garang dan keren. Jadi ini antara tengah-tengah antara bentuk yang ideal Tyrannosaurus atau bentuk yang SD. Ini cukup unik. Sekalian kita lanjut ke artikulasinya. Untuk kepala seperti ini ya, bisa gerak, bisa buka seperti ini, cukup menarik, keren sekali. Ini juga agak sedikit lost sedikit tapi cukup oke. Dan kepalanya juga seperti ini ya untuk bagian kepala. Kemudian ini lehernya bisa ditekuk tapi jadi kelihatan kepala robotnya. Dan untuk bagian tangannya ini bisa diputar 360 derajat, hanya saja terhalang di sini. Dan ini ball joint ya, jadi agak sedikit bisa digerakkan seperti ini. Kemudian untuk kaki dia masih didominasi oleh tangan dari Blaze Tyranno. Jadi kurang lebih ini sama, hanya saja ini ada sedikit perubahan. Saat berubah dia dipindah ke belakang. Mungkin agak terhalang di bagian buntutnya. Dan juga buntut ini dia adalah bagian kaki dari Blaze Tyranno. Mungkin yang tidak bisa digerakkan adalah karena ini ditancapkan, jadi tidak bisa diputar atau mungkin ditekuk bagian dengkulnya bisa ditekuk sedikit seperti ini dan seperti ini ya. Ini masih overall masih menggunakan kaki, dan juga karena ini ada di persimpangan badannya yang juga bisa diputar seperti ini ya. Nah, seperti badannya tadi cukup oke dari artikulasinya, standar dari mode T-Rex ya, bahkan sedikit lebih di atas rata-rata, lumayan bagus untuk artikulasinya. Kita kemudian lanjut ke panjangnya. Untuk panjangnya sendiri dia memiliki panjang sekitar 28 cm. Bisa kita bandingkan dengan figur-figur sebelumnya. Ya, ini dia perbandingan dengan figur-figur sebelumnya, seperti dengan yang paling kecil yaitu Ankylos dengan panjang 14 cm, kemudian dengan Turbo Storm yang memiliki panjang sekitar 34 cm, dan yang paling besar yaitu Grimlock BMB aka Ancient Leader yang memiliki panjang sekitar 60 cm. Ya, kita telah menghitung panjang dan juga telah membahas bentuk dan artikulasi, jadi kita langsung masuk ke kesimpulan. Kesimpulan mulai dari T-Rex-nya terlebih dahulu. Memiliki bentuk yang unik dengan bentuk badan semi SD dengan detail dan corak yang menarik, membuat penampilannya oke punya. Dari segi artikulasi sendiri cukup oke dengan standar robot T-Rex. Meski begitu, karena keterbatasannya membuat bagian loose yang ada di mode robot tidak terlihat. Ini keren sekali. Overall bentuk ini cukup solid dan menarik untuk dicoba. Lanjut ke mode robot, figur ini memiliki penampilan yang keren sekali. Detail dan kombinasi warna yang mantap dan artikulasi yang di atas rata-rata membuatnya dapat dipose ke berbagai pose yang keren. Hanya saja figur ini memiliki kelemahan yang fatal, yaitu sendina yang mudah loss. Bukan karena sudah setahun, tapi loss yang ada adalah loss yang sama saat di unboxing. Bahkan sendi lain pun karena sering dipose atau transform, ada kemungkinan bakal ikut loss juga. Jadi tidak disarankan untuk merubah pose terlalu banyak kecuali sudah tahu resikonya. Dari segi harga, figur ini dipatok di angka 180 ribuan. Overall dengan harga yang cukup oke, figur ini menarik untuk dikoleksi, asal tidak sering dipose, atau bisa juga sebagai hadiah untuk ponakan, karena sebenarnya cukup menarik untuk dimainkan, asal tahu resikonya. Terima kasih kepada para penonton yang telah menyaksikan video kali ini. Maaf jika ada salah kata dan kekurangan pada video kali ini. Apabila dirasa membantu, bisa langsung klik like dan share. Dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru kita. Kritik dan saran bisa ditulis di kolom komentar. Akhir kata, ciao!